amalan apapun, sedahsyat apapun ya. Bahasa beliau begini, 1000 Fatihah. Fatihah itu luar biasa. 1000 Fatihah dibaca, kalau kita sering mengeluh maka nggak akan berefek ya. 1.000.000 sholawat kalau kita baca ya, tapi kita mengeluh dan lain sebagainya, maka tidak akan berefek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Irwan Albana. Apa kabar Bapak Ibu, teman-teman semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga Allah kabul segala hajat-hajat Bapak Ibu semua. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik, alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang kita cita-citakan ya, apapun itu bentuknya, sudah berapa lama pun itu apa yang kita inginkan, semoga Allah Subhanahu wa taala kabul. Baik, pada video kali ini saya ingin kembali sedikit bercerita tentang satu keajaiban, fadilah, keistimewaan, kehebatan dan kata-kata senada tentang sholawat ya. Dikisahkan pada satu waktu, dan ini juga menjadi alasan ya, kenapa kita mesti harus memperbanyak sholawat. Sebab di antara fadilahnya, selain juga untuk berefek positif bagi kita sendiri ya, hajat-hajat kita kabul, hutang lunas ya, dan lain sebagainya. Bukan hanya itu, tapi juga ternyata sholawat bermanfaat bagi orang lain ya. Orang lain pun bisa merasakan kedahsyatan, kehebatan daripada sholawat itu sendiri ya. Dikisahkan dikala itu datang kepada seorang ulama besar bernama Imam Hasan Al-Basri. Ada pertanyaan, kenapa sih harus menceritakan kisah-kisah terdahulu ya, ulama-ulama terdahulu dan lain sebagainya. Salah satunya adalah zikrul aulia tanzil rahmah ya, mengingat, mengenang, menceritakan kehidupan para wali, para ulama terdahulu, menurunkan ya, menyebabkan Allah turunkan rahmat bagi kita ya. Maka dari itu, sedikit saja apa yang kita dengarkan tentang ulama-ulama terdahulu itu bisa menambah, menurunkan rahmat bagi kita ya. Datang kepada seseorang kepada ulama besar, yaitu ulama itu bernama Imam Hasan Al-Basri. Imam Hasan Al-Basri ini salah satu ulama besar di zamannya. Ia datang kepada beliau mengadukan ada seorang ibu kangen kepada seorang anaknya. Ternyata anaknya ini sudah meninggal ya. Beliau minta amalan ya untuk bisa melihat si anak. Maka kemudian singkat cerita, satu waktu nih Imam Hasan Al-Basri bermimpi ya, bermimpi melihat si anak di alam kuburnya itu dalam keadaan sedih ya, mungkin tersisa dan lain sebagainya. Dan ternyata memang benar ya, di alamnya beliau sedang dalam keadaan tersisa, sebab beliau salah satu anak yang, mohon maaf ya, ibadahnya jarang, mungkin begitu dan lain sebagainya. Maka kemudian beliau terbangun dan menemui si ibu ya. Maka beliau katakan bahwa si anak ini sedang tersiksa dalam kuburnya. Maka berceritalah ya, bertanyalah Imam Hasan Al-Basri ini kepada si ibu, memang dahulu di masa hidupnya apa yang anakmu lakukan sehingga aku bertemu dengannya, beliau sedang menangis, sedang tersiksa, sedang diazab, bahasa kasar begitu itu. Maka si ibu kemudian menangis, didiamkan oleh Imam Hasan Al-Basri. Kemudian setelah selesai menangis, ibu ini bercerita bahwa anaknya memang bukanlah anak yang tergolong soleh atau soleha. Beliau sering meninggalkan kewajiban sholat,
kepada orang tua beliau ini, si anak ini sering melawan dan lain sebagainya. Maka kemudian singkat cerita kembali, beberapa hari kemudian Imam Al-Basri bermimpi kembali ketemu ini si anak. Lain hal ceritanya dengan cerita awal. Saat mimpi kedua ini, ya, setelah bertemu dengan si ibu menceritakan hal beliau selama di alam dunianya, mimpi kedua ini Imam Al-Basri melihat si anak itu senang, kuburnya penuh dengan cahaya, ya. Bukan hanya itu, sekelilingnya pun yang ketika malam itu banyak yang tersiksa. Malam kedua itu setelah mimpi itu, Imam Al-Basri melihat si anak dan penghuni kubur lainnya juga penuh dengan cahaya, penuh dengan kegembiraan. Apa pasal? Maka Imam Al-Basri bertanya kepada si penghuni kubur, ya, dahulu aku bermimpi melihat engkau dan yang lain itu tersisa, tapi hari ini mengapa hal itu berbeda? Ada apa denganmu dan penduduk yang lainnya? Maka ini si anak berkata bahwa, ya, ada seseorang lewat itu menyelamatkan kami. Apa yang ia lakukan di atas kuburmu padahal ia hanya lewat? Ternyata dia adalah ahli sholawat, ya. Sambil berjalan itu orang di atas kuburnya, ya, di atas muka bumi ini ahli sholawat sambil baca sholawat. Maka kemudian Allah memerintahkan wasilah berkat orang yang lewat itu menyelamatkan semua penghuni ahli kubur. Allah, ya, seperti itu tuh. Maka dari sini kita bisa ambil pelajaran, ya. Sholawat itu memang menjadi solusi, bukan hanya untuk pribadi kita tapi juga untuk orang lain, dan itu tidak pernah kita sadari, ya. Maka mulai saat ini yuk sama-sama, ya, seberapapun sholawat yang kita baca, ya, sekalipun itu belum menghasilkan atau hajat kita belum terkabul, sabar, ya. Jangan, atau bahasanya hindari kata-kata mengeluh, baik secara lisan maupun di status, ya, WA, Facebook dan sebagainya, ya. Jaga nih, kita jaga. Sebab kemarin saya berbicara mendapatkan ilmu dari guru-guru, ya. Amalan apapun, sedahsyat apapun, ya, bahasa beliau begini, 1000 Fatihah. Fatihah itu luar biasa. 1000 Fatihah dibaca, kalau kita sering mengeluh maka nggak akan berefek, ya. 1.000.000 sholawat kalau kita baca, ya, tapi kita mengeluh dan lain sebagainya, maka tidak akan berefek. Maka jaga, ya. Kita yakini bahwa sholawat itu memang menjadi solusi, tapi sabar, hindari mengeluh, baik secara lisan maupun di status dan lain sebagainya, ya. Pada saatnya nanti, ya. Sebab keajaiban, yang namanya keajaiban itu nggak terduga, ya, nggak terduga. Maka ketika kita baca sholawat, ya, seberapapun bacaan yang kita baca, nikmati saja proses apapun yang terjadi saat itu, saat ini, ya, nikmati semuanya, ya. Bukankah kesulitan itu terjadi sebab dosa kita, ya. Maka ketika itu terjadi, mudah-mudahan bisa menggugur segera dosa-dosa kita, dan akhirnya ya, Allah hadirkan keajaiban bagi kita. Apalagi kita para ahli, ya, Anda semua Bapak Ibu teman-teman para ahli sholawat, ya, luar biasa, ya. Ulama-ulama terdahulu itu amalan beliau apa? Yang pertama la ilaha illallah, yang kedua sholawat, ya, yang ketiga istighfar, ya. Tiga ini nih, itu amalan para ulama, amalan para wali. Maka kita yang hari ini sedang baca sholawat, meminta pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, agar dikeluarkan dari segala permasalahan, ya sudah, baca saja, ya. Kita tawasul kepada para ulama, mudah-mudahan dengan keberkahan sholawat, keberkahan para ulama, Allah turunkan
rahmat bagi kita. Allah Akbar. Ya, mulai saat ini, dalam keadaan apapun, untungnya sholawat boleh dibaca oleh siapapun dalam keadaan apapun. Cuma satu, jangan di tempat yang bernajis, di WC, di toilet, ya, jangan. Ya. Ustaz, gimana orang yang sedang haid? Boleh. Ya, Allah, ya. Satunya amalan yang boleh dibaca tuh oleh orang perempuan yang sedang haid, sedang halangan, sedang men, boleh dibaca berapapun, apapun jenis sholawatnya. Ya, mudah-mudahan berkah dan mudah-mudahan Allah jadikan pribadi kita pribadi yang istiqomah, ya Allah, ya. Boleh pakai tasbih, ya, tasbih yang biji-biji itu atau tasbih digital seperti ini, ya. Ini hari ini baru 2000, ya, saat ini, dan target usahakan jangan kurang satu hari itu minimal 1000 kali sholawat, ya, 1000 kali. Kalau kita pemula minimal 100 deh, apapun sholawatnya minimal 100, jangan kurang, ya. Jalankan selama 40 hari, atau syukur-syukur kita setiap hari bertahun-tahun tidak lepas, ya. Jangan pernah lepas, ya. Kalau kita pemula minimal 100, kalau sudah terbiasa minimal 1000, wajib harga mati 1000 kali sholawat, ya. Insya Allah keajaiban akan mendatangi kita pada saat yang sangat tepat, yang sangat indah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, itu saja, mudah-mudahan bermanfaat, ya. Terima kasih. Yang mau testimoni silahkan hubungi saya di sini, ya. Nanti akan kita ceritakan di channel YouTube ini, insya Allah. Saya Irwan, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.